Perkenalkan nama saya Anhermawati. Saya baru resign, jadi nggak Ya. kerja. Oke, kerja di mana, An? Nggak kerja Bu, kemarin baru resign. Baru resign ya. Nggak apa-apa ya, teman-temannya di sini tuh rata-rata udah pada kerja, rata-rata eksekutif muda. Jadi ya tadi saya bilang berbaik-baiklah sama teman di kelas ini ya. Siapa tahu ada rezekimu juga dapat kerjaan dari temennya. Yang udah ngerasa udah settle, udah enak di tempat kerja, belum tentu nanti di tempat kerjaannya masih yang ini. Makanya ya ini adalah link kamu yang bagus di Unpam itu. Kenapa? Karena rata-rata dimanapun berada itu ada mahasiswa Unpam atau alumni Unpam. Ya hampir di semua perusahaan saya lihat ya ada mahasiswa Unpam. Ya itu sih yang saya rasain ya. Kemanapun melangkah ya mahasiswa atau alumni. Ya, terima kasih Ahmad Coyril. Anam, Bu, terima kasih. ada Hai Bu, nggak Ahmad? ada. Ya, Nah, kelihatan gantengnya. saya Ahmad Syahril Anam. Saya bekerja di PT Transretail Indonesia Bu sebagai staf. Staff apa? Yang jelas dong. Siapa tahu nanti Staf temennya jadi naksir. B2B, apa Hah? grocery deh, grocery. Grocery. Oke, terima kasih Ahmad. Albertus Lasma Roha. Hadir Nah, Bu, ya silahkan. kameranya agak gelap ya Bu. Nggak apa-apa. Pede aja. Iya, nama saya Albertus Lasmaroha. Pekerjaan sebagai driver online Bu. Sebagai apa? Driver online. Driver online, oke. Orang mana kau? Kayaknya orang seberang. Iya Bu, orang seberang orang Sumatera. Oke, Medan atau Iya, orang Medan bener. Medan? Iya, nggak apa-apa ya. Anak rantau apa dari lahir dari sini? Emang lahir di Jakarta Bu. Oh, berarti nggak aneh ya. Udah dari lahir di sini. Oke, terima kasih Albertus. Aldi Rizky. Hadir Bu. Ya, silakan. Nah, kelihatan gantengnya. Perkenalkan nama saya Lira. Kerjaan masih nyari Bu. Ya, masih nyari. Ya udah nggak apa-apa. Sebelumnya kerja apa, Aldi? Pernah Gojek online juga sih Bu, tapi udah enggak. Ojek online ya nggak apa-apa. Di Unpam ini banyak ya yang nasibnya berubah setelah kuliah. Ada yang dari katanya sih yang benar-benar kelihatan dari pemulung ya udah S3, terus dari katanya tinggal di gerobak ya udah S3, tukang warung ya. Banyak kisah sukses dari alumni Unpam. Jadi kamu jangan malu kalau misalnya hari ini ngerasa belum sukses ya, sama banyak yang mengawali di Unpam itu dengan sejuta mimpi, sejuta cita-cita ya. Yang penting kamunya tadi saya bilang jangan belagu-belagu, jangan sombong-sombong sama temennya ya. Temennya itu pasti mau bantu kalau kamu kelihatannya orangnya baik, karena kan untuk mereferensikan seseorang nih, misal ada kerjaan nggak, mau dong temennya lihat-lihat dulu nih orang malu-maluin nggak ya di tempat kerja ya, ini orang bisa kerja nggak ya. Ya, jadi yang rajin di Unpam, yang ramah, suka membantu, suka menolong ya, yang ceria, jangan pemurung, nanti teman-temannya juga pasti mau bantu. Dan yang terutama adalah sok kenal sok deket aja ya. Kalau teman nanti bilang, ih sok kenal deh, jawab aja emang ya. Orang online ini kan ya, kamu sok deket deh ya, emang ya. Dengan tujuan ya menjaga silaturahmi. Dari silaturahmi nanti ada buah kebaikan lain. Oke, terima kasih Aldi. Alia. Alia. Halo Bu. Ya, silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Alium Viviana. Saya bekerja di Practical Education Center. Bu, maaf ya Bu, lagi di jalan, soalnya lagi jalan pulang. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, kerja di mana? Di Practical Education Center, PEC. Oke, bahasa Inggris ya? Iya, tempat kursus bahasa Inggris. Oke, guru bahasa Inggris kah atau admin? Aku lebih ke matematika.
Matematika. Oke lah ya. Nanti nih yang teman-teman yang kesusahan pelajaran matematika ada Alia ya. Oke, terima kasih Alia. Amelia Utari, silahkan. Perkenalkan, nama saya Amelia Utari, sudah bekerja sebagai tele collection di salah satu aplikasi vintage. Oke, keren ya. Eksekutif muda, good. Ari Almunawar. Hadir, Bu. Ya, silahkan. Saya Real Munawar, saya kerja di PT Idea Solusi atau yang dikenal brand Erigo Ya, sebagai apa? di bagian gudang, Bu. Bagian gudang. Masih kerja? Masih di tempat kerja sekarang? Lagi jalan pulang, Bu. Oke, hati-hati di jalan ya. Ya, Tetap menyimak ya materi. ya, Bu. Ya, terima kasih Ari. Ini biasanya kalau di kelas lain ada loh yang seru. Jadi dia sambil ngegoreng nasi tuh ya, sambil online. Nah, kalian yang masih santai-santai ya, yang kerjanya nggak terlalu berat, buka dong kameranya. Yang ngegoreng nasi aja masih perkenalan. Halo teman-teman, sambil goreng nasi ya, dia jualan. Oke, Ari udah, Arluni. Hadir, Bu. Ya, silakan buka kameranya. Perkenalkan, nama saya Arlina Gultom. Suaranya nggak kedengeran, buka. Perkenalkan, nama saya Arluni Gultom dan saya belum kerja, Bu. Belum kerja. Oke, udah berapa lama di Jakarta? Baru ini mau jalani 2 tahun, Bu. Yo, jalan 2 tahun. Oke. Ya, bergaul sama yang baik-baik ya, Arluni ya. Jangan terpengaruh sama yang enggak ya. Anak rantau kan? Iya. Ya, oke, lanjut. Astri Yulia. Hadir, Bu. Ya, silakan. Nama saya Astri Yulia. Saya kerja di PT Sadur Indonesia sebagai kasir. Kasir. Oke, terima kasih Astri. Azian. Aduh, sorry Bu. Ya saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Azan M. Safan. Saya nggak kerja Bu. Belum kerja, jangan bilang nggak kerja ya, belum kerja. Belum kerja. Ya, nggak apa-apa. Ya, bergaul sama temennya yang udah kerja, nanti pasti kebagian kerja. Jangan sombong-sombong, jangan malu-malu ya, Dea. Dea Nurhaliza. Ya, terima kasih Azian. Dea ada nggak? Ya. Ada, Bu. Perkenalkan, nama saya Dea Nurhaliza, saya belum bekerja, Bu. Belum bekerja, nggak masalah. Egi. Nggak ada. Ella? Nggak ada. Ferry? Hadir, Bu. Oke, Ella. Hadir, Bu. Ella hadir, Bu. Ya, Ella silahkan. Perkenalkan, nama saya Ella Darmayanti. Saya belum bekerja, Bu. Belum bekerja, ya. Egi ada nggak, Egi? Iya, Bu. Ya, makasih Ella. Nggak ada. Ferry? Iya, Bu. Ada, Bu. Ya, Ferry silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Ferry. Saya sudah bekerja Sebagai? Karyawan Di mana? di Cipete. Ya, megang apaan? Kasih tahu dong ke temennya. Biar nanti siapa tahu ada yang naksir. Jualan spare part sih. Jualan spare part. Spare part apa? Jelasin dong. Kan temennya mau tahu. Ini temennya siapa ya? Udah nggak kelihatan di kamera ya. Malu-malu. Oke. Ferry apa? Spare part apa? Mobil. Mobil. Maksudnya Oke. Terima Toyota. kasih Ferry. Iif Andriawan. Tuh, langsung pada ngumpet lagi ya. Cuman buka sebentar, pelit banget ngeliatin mukanya. Ya. Oke. Iif nggak ada. Lanjut, Jeffrey Tanjung. Ada nggak Jeffrey? Hadir, Bu. Ya, silakan Jeffrey. Di sini ya. Nama saya Jeffrey Tanjung. Saya belum kerja, Bu. Belum bekerja. Ini lagi di mana Jeffrey? Di rumah, Bu. Lagi di rumah. Oke, terima kasih Jeffrey. Di sini pakai P nih, Jeffrey di sini ya. Yang ngetik mungkin orang Sunda ya, jadinya nggak F-nya nggak kena Jeffrey. Kiki Ya. Muhammad Milki. Kiki Milki. Iya, Bu, hadir. Oke, silahkan. Ya, nama saya Kiki, asli dari Tasikmalaya. Kerjanya jadi OB di GBK. Jadi OB. Sekarang di mana? Lagi di kantor?
Enggak, udah pulang. Dan ya, saya punya mahasiswa ya, dia OG office girl ya, dia itu waktu masih kuliah karirnya sama, ya ngosrek-ngosrek WC itu ya beneran ya office girl. Sekarang dia sudah S1, dia masih dengan karirnya di ISS kalau nggak salah ya, di Jakarta International School, dan saya lihat dia udah naik jabatannya ya, udah nggak ngosrek WC lagi, tapi masih keep kontak sama saya, perempuan ya. Kiki, kalau misal apapun kerjaan kamu bangga aja dulu ya, kalau ditekuni insya Allah nanti suatu hari akan berbuah manis ya. Amin, Bu. Ya, lanjut. Lisa Permatasari. Ya, hadir, Bu. Perkenalkan, nama saya Lisa Permatasari. Saya bekerja di kantor notaris di BSD, Bu. Sebagai? Sebagai penginput sih, Bu. Input data. Oke, makasih Lisa. Lukman Ferdiansyah. Ya, silakan. Hadir. Ya, silakan Lukman. Nama saya Lukman Ferdiansyah, bekerja di PT Batara Elektrindo. Sebagai apa? Prok. Sebagai staf produksi. Sebagai staf. Oke, terima kasih. Maimunah, silakan. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya bekerja di Klinik Makmur Jaya sebagai asuransi. Asuransi, oke. Terima kasih Maimunah. Maudina Putri. Selamat malam, perkenalkan nama saya Maudina Putri, bekerja di PT Jikom sebagai social media officer. Sosmed officer, ngapain tuh kamu kerjanya Maudina? Pantau sosial media sosial. Kalau ada berita-berita terkait klien. Oh, kliennya siapa? Bank Syariah Indonesia. Oh gitu, jawabin ini ya, jawabin komen. Iya betul. Jawabin komen netizen julid nggak? Itu bagian buzzernya sih Bu, saya bukan buzzernya. Oh, kamu mantau aja. Mantau aja. Oke, terima kasih Maudina. Mira Yuning Tias, keren tuh, ada eksekutif muda ya, nyelip. Mira Yuning Tias, ya silahkan. Mikrofon buka dulu. Perkenalkan, nama saya Mira Yuning Tias. Saya bekerja di Bintaro, di Rumah Sakit Premier Bintaro sebagai roommate. Terima kasih. Sebagai apa? Roommate. Roommate? Iya. Ngapain kerjanya? Kayak public area gitu. Iya, ngapain? Ya, kan ada kayak mengawasi kinerjanya anak-anak cleaning service gitu. Sama nyiapin kamar buat pasien. Ya, bagus ya. Eksekutif muda lagi ya. Bagus. Lanjutkan. Muhammad Arif. Iya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya sudah bekerja di daerah Mangga 2 sebagai staf admin, Bu. Staf admin. Lumayan jauh ya. Sekarang rumahnya di mana? Rumahnya di Tanah Abang, Bu. Waduh. Iya. Nanti kalau kuliahnya nggak online gimana? Dari Mangga 2 ke naik kereta kali ya? Enggak, naik motor, Bu. Bolak-balik Mangga 2 ke Pamulang. Oke, nggak apa-apa ya, perjuangan. Ada teman saya dulu itu dari Bandung. Ya, mahasiswanya dari Bandung. Jadi dia kuliahnya Sabtu. Sebelum azan subuh katanya dia udah berangkat. Serius. Ya, pulang pergi. Jadi memang itulah seni perjuangannya kalau kuliah. Ya, dulu saya Juwita kuliahnya di Jakarta Barat. Kalau Arif tahu tuh di Binus. Ya, saya juga pulang Pamulang Binus ya. Ya kebalikan dia Tanah Abang ya. Nggak apa-apa ya, perjuangan untuk masa depan. Lanjutin sampai selesai ya. Muhammad Nur Iksan. Hadir, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan.
Untuk sekarang ini saya masih belum bekerja karena sekitar ya sebulan yang lalu lah baru resign dari toko tempat teman. Untuk sekarang sih untuk mengisi waktu luang biasanya saya ngedesain-desain seperti ya desain poster ataupun ya ibaratnya membuka jasa gitulah untuk teman-teman. Jasa desain ya, bagus. Ya, semangat Muhammad Nur Iksan. Terima kasih, Bu. Ya, Muyakin Rizky. Muzain Hadir, Bu. Rizky. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muzain Rizky. Saya belum bekerja, Bu. Belum bekerja, nggak apa-apa. Oke, Iya. semangat. Ya, Nanda Bu. Ikhlasul Amal. Nanda, Ya, Bu. ya silakan. Kenalkan, nama saya Nanda Ikhlasul Amal. Untuk sekarang belum bekerja, Bu. Belum bekerja, nggak apa-apa. Nifa Fadilah. Saya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nifa Fadila. Saya belum bekerja. Belum bekerja, nggak apa-apa ya. Sambil terus berusaha. Pokoknya yang belum bekerja jangan sombong-sombong aja. Ya, tadi kan udah tahu tuh siapa eksekutif muda di sini ya. Deketin tapi dengan yang baik ya. Maksudnya ya temennya juga tahu kok nanti kalau dia ada lowongan pasti direkomendasiin sama temennya yang deket-deket dulu nih, yang kelihatannya bisa sama kerjaannya, yang oke ya, yang nggak banyak ngeluh. Ya, makanya behave ya, sikapnya yang baik biar nanti dibantu sama temennya. Oke Nifa, terima kasih. Nila Nabila. Ya, Bu, saya Nila Nabila ya, silahkan. Ya, perkenalkan, saya Nila Nabila. Saya bekerja di salah satu perusahaan kontraktor swasta sebagai sekretaris. Wih, ya tuh, smooth lagi tuh eksekutif muda. Sekarang masih di kantor, Nila? Iya, Bu, masih, Bu. Masih. Lagi sama siapa di sana? Coba dong diputar biar kita ngelihat kantornya. Ya, kantornya sih masih rumah biasa, Bu. Cuman lagi merintis sih, masih startup. Ya, nggak Gitu. apa-apa, biar temennya itu semangat juga ya. Maksudnya kan di sini rata-rata ingin cari karir, peluang. Coba dikasih lihat mana sekretaris muda kita. Coba diputar gambarnya. Kemana nih, Bu? Oh, masih gini doang sih. Sebentar. Mana? Masih, sebentar ya, Bu. Sendirian kan di sana? Iya, masih sendirian, Bu. Sendirian. Masih biasa. Ceweknya cuma saya doang, Bu, sendiri soalnya. Iya, nggak apa-apa. Semangat ya. Selesaikan Iya. kuliahnya ya, nanti Nila ya. Ya. Oke, terima kasih Nila. Rahmat Abdullah. Saya, Bu. Ya, silahkan. Mana mukanya? Buka. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdullah. Saya belum bekerja, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Rahmat. Ratna Iya. Nur Fadila. Bu, Ya, silahkan. kenalkan saya Ratna Nur Fadila. Saya bekerja di salah satu bengkel mobil sebagai admin. Sebagai admin. Kenapa hidungnya gatel? Enggak, Bu. Oke, terima kasih Ratna. Rafli Alfiansyah. Rafli nggak ada? Nggak ada. Ada, Bu. Oke, Tapi silakan. katanya Coba. belum bisa. Lagi Ya kerja, udah. Bu. Rifko. Iya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan nama saya Rifko Prada Safira. Saya bekerja di RS Buah Hati Ciputat sebagai staf admin. Kerja di mana? RS Buah Hati Ciputat. Buah Hati Ciputat. Iya. Sebagai apa? Staf admin, Bu. Apa? Staf admin. Staf admin. Saya kira dokter. Bukan. Oke, terima kasih ya. Rifko udah. Sylvia Rahmawati. Saya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ramawati. Saya bekerja sebagai admin online shop Oke, di mana online shopnya? di Geraha Raya, Bintaro. Ya, online shopnya itu dia jualannya di Shopee kah, di Topet kah, atau di mana?
ada di semua online shop, Bu. Oke, sibuk dong ya berarti ya? Enggak juga sih, Bu. Enggak juga. Ya, oke. Terima kasih Sylvia. Siva Fauzia. Hadir, Bu. Ya, buka biar kelihatan cantiknya. Ciluk, Mbak. Buka kamera. Nah, ya silahkan. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia. Untuk sekarang saya belum bekerja lagi. Belum bekerja. Oke. Tria Andini. Saya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Tria Andini. Untuk saat ini belum bekerja. Belum bekerja. Tritania Dianita. Tritania. Ya, silahkan. Saya masih di jalan, Bu. Maaf. Ya, Nama saya Tritania Dianita. Saya kerja di Batik Air, jadi admin. Ya. Lagi nggak bawa motor kan? Lagi dibonceng? Lagi dibonceng Lagi atau bawa kamu? Bu. Hah? Lagi bawa motor, Bu. Lagi bawa motor. Lagi menepi ini? Iya. Ya udah. Ya, hati-hati di jalan ya, Tritania ya. Oke, terima kasih. Iya, Ibu. Ya, Willia. Willy ya. Nggak ada. Windah Lestari. Ya, silakan. Ada, Bu. Nama saya Winda Lestari. Saya belum bekerja, Bu. Belum bekerja. Oke, Yoga Ramadan. Hadir, Bu. Ya, silakan. Mana Yoga Ramadan? Yoga apa Egi? Yoga mana? Yoga Ramadan. HP saya rusak, Bu. Rusak, beli lagi dong yang banyak. Saya nggak kerja, Bu, pengangguran. Bu, saya berdua ini, Bu, pikonnya, Bu. Saya berdua. Sama siapa? Egi. Oke. Yoga sama Egi berdua. Iya, Bu. Oke, yuk masing-masing perkenalkan diri. Emang nggak bisa buka kameranya? Bisa, Bu. Ya buka dong biar kelihatan gantengnya. Biar ada yang naksir gitu. Aduh. Ya ciluk, Mbak. Nah, kan kelihatan gantengnya. Oke, siapa duluan nih? Ini Egi apa Yoga? Egi, Bu, Egi. Oke, silakan Egi. Perkenalan gimana, Bu? Nama sama sudah kerja di mana sebagai apa? Oh, nama saya Egi Firmansyah, Bu. Saya belum bekerja. Oke, sekarang lagi di mana Egi? Ini, Bu, baru pulang, Bu. Biasa, Bu. Anak muda. Pulang dari mana? Kerja atau ngabisin Jalan-jalan, duit? Bu. Hah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, luar Ini saya biasa. sebutin, Bu, Ya, pikon, pakai Bu. masker nggak? Ada dong. Oke, Yoga mana Yoga? Yoga. Ya, silakan. Oke, kayaknya ini masih nongkrong ya mereka ya, luar biasa ya. Bukan nongkrong, Bu. Oke, Ini saya coba Yoga, di perkenalkan warung diri. saya, Bu. Baru pulang. Nama saya Yoga Ya, Ramadan. Saya belum bekerja, Bu. Belum bekerja. Oke. Ini teman dari semester 1, Egi sama Yoga atau kebetulan sekelas? Enggak, Bu. Saya semester kemarin temennya, Bu. Oh, temenan dari semester kemarin. Iya, Bu. Oke, ya bagus ya. Berarti masih nyangkut ya. Kalian juga sama kelas yang sebelumnya itu jangan dibuang temennya ya, ditemenin. Iya, Bu. Ya, jangan sampai Saya save putus semua, Bu, nomornya, Bu, connection. yang di grup. Ya, di-save, disapa ya. Biar nggak putus kontak. Oke, terima kasih. Sekarang kita ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke materi. Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya yang presentasi, saya yang ceramah. Seharusnya kalau sebagai mahasiswa, mahasiswanya yang ceramah ya, yang presentasi. Cuman karena ini pertemuan pertama ya sudahlah ya. Jadinya saya yang cuap-cuap. Oke, kenapa Iif? Kenapa ngangkat tangan? Belum absen, Bu.
Oke, If mau Memperkenalkan perkenalkan diri silakan. Ya, silakan. Ya, If nggak apa-apa, silakan. Ngomong aja. Ya, izin perkenalkan diri. Nama If Andiawan. Untuk pekerjaan di Allshop sebagai admin logistik. Admin logistik. Oke, terima kasih, If. Ya, ini kelihatan ya, saya sedang share screen. Ya, teman-teman semua. Hari ini saya ingin menjelaskan kepribadian manusia. Ya, kepribadian manusia. Kenapa harus belajar? Agar kalian semakin memahami diri kamu dan juga memahami orang lain. Ya, ada nggak yang nggak paham dengan dirinya sendiri? Bisa jadi ada ya. Jadi kalian di sini harus memahami diri sendiri dan orang lain bagaimana ya. Oke, kita simak ya baik-baik. Nah, di sini yang namanya pembentukan kepribadian itu ada beberapa faktor, di antaranya faktor keturunan. Ya, jadi di sini akan dibilang kalau di lingkungan yang baik, biasanya akan tumbuh orang yang baik. Di lingkungan yang jelek, akan tumbuh orang yang jelek. Percaya atau enggak? Ya, jadi gini, kalau di sini nggak ada guru TK ya, biasanya ada guru TK. Kalau yang guru-guru sekolah ke bawah tuh SD, TK, mereka akan mengiyakan teori ini, bahwa orang yang tumbuh di lingkungan yang baik, dia akan jadi manusia yang baik. Contohnya adalah kalau yang guru TK tadi saya bilang, misalnya di sini ada guru TK, ya dia akan lihat anak-anak yang judes, jahat, suka mukul dan lain sebagainya yang kurang baik itu biasanya di rumahnya mendapat perlakuan yang sama, yang ngomong kasar segala macam. Jadi membentuk habit ke anak tersebut. Ya. Lalu yang kedua adalah faktor budaya. Budaya mempengaruhi tadi kepribadian. Contoh tadi ada yang dari Medan, ya ada 2 kalau nggak salah nama-nama Sumatera tuh saya lihat meskipun dia udah tinggal di Jakarta ya, tapi tetap namanya saya lihat nama daerah nih. Tadi siapa ya namanya ya? Contoh Gultom ya. Gultom, Lasmaroha, ya Gultom dan Lasmaroha itu yang terlihat banget ya orang daerah. Nah, kalau misalnya bergaul dengan si Gultom dan Lasmaroha tadi itu ya, di sini ada yang baru datang dari Pulau Jawa kah? Nggak ada yang jawab ya. Ini pasti pada diem-diem nyimak ngumpet di kamera ya. Nanti misalnya si Gultom dan Lasmaroha ini agak berbeda dengan sifat kamu. Mereka kalau ngomong misalnya to the point, suka, dibilang suka, enggak dibilang enggak. Ya, enggak banyak basa-basi biasanya orang Sumatera gitu ya. Nah, ini ada membentuk habit dari mereka ya, karena memang budayanya seperti itu. Jangan heran. Ya, terus nanti si Gultom dan Lasmaroha kalau ketemu orang Jawa, orang Sunda, dan suku-suku lain yang mereka banyak basa-basi, jangan heran karena memang budayanya berbeda. Ya, meskipun sama-sama Indonesia, tapi budayanya pasti beda. Nah, faktor yang membentuk kepribadian pertama pengetahuan ya. Pengetahuan. Intinya manusia semakin berpengetahuan orangnya semakin baik ya. Contohnya gini, orang-orang yang pinter itu ya biasanya akan pinter di sini gini, mendapat pendidikan yang baik. Dia akan bertindak berbeda dengan orang yang pendidikannya rendah ya. Boleh dibilang kamu yang udah lulusan SMA ini ya, lulusan apa nih? Oke, lulusan SMA akan berbeda dengan lulusan SD. Ya, lulusan S1, S2, S3 juga berbeda dengan lulusan SMP atau SMA. Ya, lalu selanjutnya
Ada tipologi kepribadian seseorang. Yang pertama tipologi orang yang realistis ya, dia suka menyenangi kegiatan fisik yang menuntut keterampilan, kekuatan dan koordinasi. Contohnya adalah orang-orang yang kerja sebagai olahragawan. Di sini yang olahragawan ya biasanya orangnya realistik. Ya, keterampilan, kekuatan dan koordinasi. Ada nggak di sini yang olahragawan? Enggak, Bu. Nggak ada ya. Kalau ada, bentar. Ya. Nah, selanjutnya adalah tipikal investigatif. Ya, orang seperti itu biasanya contohnya orang yang bekerja sebagai programmer komputer. Dia ini suka kegiatan yang mencakup pemikiran, ya. Dia suka berpikir, suka terorganisir, dan dia suka mikir intinya, ya. Jadi kalau kamu punya karyawan yang di bagian programmer komputer seperti inilah sikapnya, ya. Lalu yang selanjutnya ada tipologi sosial, di mana orang yang kerjanya berhubungan dengan sosial, contohnya kerja di lembaga swadaya masyarakat, atau kalau kamu lihat nanti ada orang-orang yang bergabung di himpunan mahasiswa, ya. Biasanya dia suka membantu, ya. Dia orangnya berjiwa sosial. Lalu ada tipe selanjutnya adalah konvensional, di mana orang yang konvensional ini biasanya jadi polisi, hakim, dan lain-lain, di mana dia orangnya teratur dan menyukai peraturan yang jelas. Ya, jadi kalau kamu nanti punya pacar ya, atau calon polisi dan hakim ya, dia suka orang-orang yang dengan peraturan yang jelas. Lalu tipologi selanjutnya adalah interfacing, di mana ya dia suka dengan kegiatan yang mempengaruhi orang lain. Jadi dia suka menjadi pengaruh. Contohnya pemimpin, ya, pembuat iklan, ya, terus yang suka jadi selebgram. Nah, ini tipikalnya interfacing. Selanjutnya ada artistik, di mana artistik ini dia orangnya imajinatif, tidak teratur, idealis, ya. Biasanya kerja sebagai seniman dan arsitektur, ya. Jadi kalau kamu ingin menyuruh misalnya kamu punya karyawan arsitektur harus terorganisir, agak susah karena memang dia punya tipologi kepribadian ya yang beda. Ya. Nah, sebelum ini kan komunikasi bisnis, suatu hari kamu akan berkomunikasi dengan tipe-tipe atau orang-orang yang bekerja sebagaimana tadi disebutin. Alangkah baiknya kamu mengenali seseorang dan sudah memahami kepribadian mereka-mereka itu. Tujuannya apa? Agar bisnis kamu lancar dan mudah nantinya. Ya. Lalu ada 4 tipe kepribadian menurut Hippocrates. Di sini ada orang yang tertutup dan terbuka, introvert dan ekstrovert. Orang tertutup ini dibagi 2, melankolis dan phlegmatis. Ya, melankolis dan phlegmatis. Di sini melankolis, ya, tipikalnya adalah biasanya nih siapa ya? Melankolis itu baperan, suka sedih, perasaannya sering terguncang, dikit-dikit sensitif. Itu tipikal orang yang melankolis, melani. Siapa di sini? Ada nggak? Yang baper akut tuh. Ya, ini disebut ya melankolis. Nah, yang kedua adalah tipikal orang yang phlegmatis, di mana phlegmatis ini biasanya manusia-manusianya adalah penurut, nerimo, nggak mau ribut, maunya mendengarkan, ya, jarang bicara, pendiam, ya, itu biasanya orang-orang dengan sikap phlegmatis. Ada yang kayak gitu di sini? Nggak ada, Bu, mungkin. Pasti ada.
Ya, lanjut ya, plekmatis ya. Nanti disimak aja ya, ya udah dengerin deh ya. Selanjutnya adalah tipikal koleris. Koleris ini apa? Koleris ini adalah tipikal manusia yang sukanya memimpin. Dimanapun dia berada biasanya jadi pemimpin. Ya, kalau nggak ada ketua kelas, dia mencalonkan. Saya aja deh yang jadi ketua kelas. Ya, pokoknya dimanapun dia berada, dia berusaha memimpin. Lalu tipikal berikutnya adalah tipikal sanguinis. Ya, sanguinis. Sanguinis ini tipikalnya biasanya orangnya lucu. Lucu, aktif, suka ketawa, suka bikin bahan ketawa, konyol, bikin orang tertingkal-tingkal. Ya, ada yang begitu? Pasti ada ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lagi jenis kepribadian menurut Darrell Zahorst. Di sini ada improver ya. Di mana ada orang yang sukanya kalau di dalam dunia bisnis dia punya banyak ide-ide dan ingin mengembangkan tempat kerjanya. Biasanya seperti itu. Yang kedua adalah tipe superstar, di mana biasanya dalam dia berbisnis, ya dia menggunakan namanya sendiri. Biasanya kompetitif, gila kerja. Contohnya Donald Trump. Ya, Trump itu nama dia. Dia pakai namanya Donald Trump. Lalu ada kepribadian tipe artis. Dia suka membangun bisnis berdasarkan kreatif dan bakat unik. Ya, dan dia tidak suka dikritik biasanya. Lalu ada pebisnis visionari, di mana dia fokus pada mimpi dan tidak fokus pada realistis. Ya, yang selanjutnya adalah tipe fireball, di mana dia tipikal seperti ini biasanya membuat orang-orang lain di sekitar semangat. Ya, lalu yang selanjutnya adalah tipikal hero, pahlawan, di mana dia ingin menjadi seseorang yang selalu diandalkan. Oke, ini dulu. Sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, ya cek bentar. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan yang penjelasan pertama kan mengenai faktor kepribadian ya. Itu kan di situ ada 3 macam ya. Ada faktor dari keturunan, faktor dari budaya, dan faktor dari lingkungan. Ya. Nah, yang pertama ini kan adalah faktor keturunan ya. Faktor keturunan di situ kan nggak dijelaskan maksud faktor keturunan, di situ kan langsung dihubungkan dengan faktor lingkungan. Sedangkan faktor lingkungan kan berada pada yang ketiga ya. Kalau faktor keturunan itu sih seperti apa, Bu? Maksudnya dari keluarga yang baik kah atau gimana? Ya, tadi kan saya sudah jelasin ya. Tadi dengar nggak kalau saya bilang seseorang yang biasanya ya tahu teori ini ya, kalau kepribadian manusia itu berkaitan dengan keturunan, itu biasanya yang tahu banget itu guru TK, guru SD, guru PAUD. Ya, mereka akan bilang teori ini benar. Di mana biasanya anak-anak yang kelihatannya suka mukul, suka berantem, suka ngajak ribut, di rumahnya orang tuanya pasti kasar. Dan itu terbawa wataknya sampai dewasa. Terus guru TK-nya ngelihat nih, anaknya dermawan, suka berbagi kue, ya, baik. Biasanya orang tuanya sama, dermawan juga, suka berbagi. Yang anaknya pelit tuh, dikit-dikit nggak mau berbagi. Di rumahnya orang tuanya biasanya sama, karena didikan itu jadi watak. Ya, itu masih tingkatan kecil. Tingkatan besarnya ya kurang lebih seperti itu juga, ya, keturunan. Jadi yang namanya pelit itu, orang yang pelit biasanya keturunan. Orang tuanya pasti pelit juga. Jarang yang anaknya dermawan berasal dari orang tua yang pelit. Ya, kecuali kalau dia sudah berada di lingkungan atau sudah banyak hal yang dia harus tahu bahwa harus dermawan. Ya,
Tapi untuk watak awal di mana anak kecil yang bisa dilihat dari anak kecil itu sangat berkaitan bahwa watak itu ditentukan dari keturunan. Jelas Iksan? Ya, baik Bu, jelas Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau kamu, makanya kan kalau mencari jodoh itu kan ada kata-kata harus mencari bibit, bobot, bebek ya. Jadi keturunannya itu harus jelas kan Iksan? Ya karena apa? Ya karena tetap aja orang tua itu mewarisi, apalagi kalau dididik sama orang tuanya ya. Anak itu akan mewarisi sikap dari orang tuanya, didikannya seperti apa. Ya jadi dilihat dulu nih kalau kamu cari jodoh, orang tuanya gimana. Ya. Kayak gitu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ayo, sebelum saya melanjutkan perjalanan. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bu. Tentang si melankolis, ya melankolis tuh baper, pokoknya baper banget. Ya, oke, saya jelasin dulu deh. Si melankolis itu biasanya jodohnya si sanguinis. Ya, di mana si melankolis yang suka bersedih, baper itu pengen dihibur oleh si sanguinis dan sanguinis merasa gembira karena bisa menghibur si melankolis. Meskipun pada akhirnya si melankolis terluka dengan sikap sanguinis yang suka apa? Misalnya ngomongnya sembarangan ya. Pokoknya si melankolis itu ini deh. Perasa banget ya omongan ucapan yang mungkin udah 10 tahun, 20 tahun berlalu itu masih diingat sama si melankolis. Sementara si sanguinis orangnya easy going, lucu ya. Enggak banyak yang berat-berat dipikirin. Ya, tadi ada yang mau nanya kayaknya Lukman? Ya Bu. Kalau psikopat itu masuknya ke kepribadian apa tuh Bu? Psikopat. Psikopat belum ya, kita nggak ngomongin psikopat. Ini kita lagi ngomongin, kalau psikopat itu gini. Oke, kebetulan saya side jobnya adalah seorang hypnotician, ya hipnoterapis. Ya, psikopat itu, apa dulu nih psikopatnya gimana? Apakah suka membelah-belah binatang? Apa ya, itu kan macam-macam lah ya. Kita nggak bisa bilang orang itu psikopat karena satu aja. Jadi harus tahu dulu kenapa. Ya, masuk ke kepribadian mana? Ya kita di sini lagi nggak belajar sampai sejauh itu. Ini masih yang basic aja ya. Ini hanya belajar yang dasar-dasar aja. Oke Bu. Ya, kalau mau lebih dalam kuliah jurusan psikolog. Kalau ini dasar-dasar aja. Ini dikaitkan dengan bisnis. Oke, kita masuk Enneagram habis ini ya. Nanti saya kasih soal pastinya. Saya jelasin dulu lah yang ini. Ini nggak seru karena mukanya nggak kelihatan. Jadi saya juga menjelaskannya ya sekenanya aja. Karena saya ngerasa kosong, nggak ada orang. Ya, oke, Enneagram itu dibagi menjadi 9. Ya, dia 1950 ya, ininya mengembangkan Enneagram ini. Kepribadian manusia menurut Enneagram ada 9. Yang pertama adalah orang yang perfeksionis, di mana orang ini idealis, senang keteraturan dan patuh. Ya, dia jiwa yang kuat, tahu untuk yang benar dan yang salah. Jadi dia maunya menghakimi. Dia kritis dan biasanya perfeksionis. Biasanya kerja di bidang pendidikan atau pemerintahan. Ya. Banyak dosen ya, kalau saya bilang nih, kalau kamu nanti ketemu dosen yang orangnya itu ya gimana? Dikit-dikit ini salah, ini benar. Terus ingin ngasih tahu, kamu salah loh, ini benar loh. Dimaklumi saja karena memang dia itu punya sifat di sini perfeksionis. Ya, karena apa? Di sini nih teorinya. Kerjanya biasanya di bidang pendidikan dan pemerintahan dan itu memang benar. Ya, jadi kalau bergaul misalnya di sini ada yang nggak ada yang guru ya tadi ya, kerjaannya nggak ada yang guru, mungkin customermu guru atau dosen yang online shop tuh ya, jangan heran kalau kamu nanti dia akan kritis ya. Kritis nih gini, akan mengkritik hal-hal yang dianggap harus dikritik
Ya, karena memang dia punya sifat perfeksionisnya tadi. Ya, apalagi kalau kamu bikin peraturan kamu yang melanggar. Ya, dia akan ngomong deh, ya kok gini, kok gitu. Lalu tipe selanjutnya adalah helper. Biasanya kerja di rumah sakit sebagai dokter, suster. Helper tuh penolong, punya jiwa penolong, peduli, baik hati, lembut, ya. Orang seperti ini baik, dia suka berkorban waktu, harta, jiwa, raga, apapun untuk orang yang membutuhkan. Biasanya dia nggak enakan kalau ada yang minta tolong. Ya, walaupun orang itu kadang nggak patut ditolong, tapi ditolong juga sama dia. Ya, nah orang-orang seperti ini biasanya lahir dari keluarga yang mapan. Jadi orang tuanya tuh memang sudah kaya, ya, atau orang tuanya relawan. Nah ini menurun tadi, ya, sama berkaitan dengan teori yang tadi. Orang-orang yang biasanya lahir dari keluarga yang mapan, ya biasanya hatinya, ya nggak semua sih, ya. Nggak semua gini, tapi saya akan bilang gini ya, kalau nanti temennya ada yang bilang, saya nggak setuju Bu, saya punya temen yang kaya, tapi ini, dia kaya tapi nggak suka menolong, biasanya kayak gitu, OKB, orang kaya baru, ya, atau kayanya baru setengah-setengah. Tapi kalau yang lahir udah kaya beneran, ya, biasanya orangnya baik, biasanya, ya. Tapi nggak jaminan juga. Tapi biasanya secara teori orang yang benar-benar lahir dari keluarga yang berkecukupan, ya itu suka menolong. Ya jadi kalau kamu pengen punya anak yang tadi disebut, ya suka menolong, baik, ya. Nah kamu sebagai orang tua suatu hari nanti kamu harus mapan, ya biar nanti keturunanmu baik. Amin aja dulu. Oke, lalu selanjutnya adalah tipikal motivator. Dia berambisi kepada prestasi, ya. Sebagian besar punya sifat bersemangat dan ambisius. Orang kayak gini, ya, biasanya jadi atlet. Jadi kalau kamu punya pacar atau punya customer sebagai atlet, ya, nih, dia suka yang namanya sebagai achiever, ya, atau motivator. Dia akan senang memotivasi orang-orang di sekitarnya. Nah, kadang dia gila kerja juga. Meskipun gila kerja, dia punya semangat apa? Pantang menyerah dan nyoba lagi. Jadi kalau kamu misal sebagai seorang bos, sebagai seorang manajer, sebagai seorang atasan, ada baiknya kamu mencari karyawan-karyawan yang suka olahraga. Kenapa? Karena sifatnya biasanya positif. Ya. Lalu di sini ada tipikal orang yang romantis, rokok makan gratis. Oh enggak ya, romantis, individualis. Sejalan dengan teori si melankolis tadi, si melankoli yang perasa itu biasanya romantis, ya. Tapi si romantis ini biasanya tertutup, penyendiri, nggak suka ketemu orang, ya. Biasanya seorang seniman, pintar bermain musik, pintar menggambar. Tadi kalau nggak salah di kelas ini ada yang pintar gambar ya, ya. Yang si pintar gambar tadi itu tuh, saya lupa namanya. Dia hati-hati ya, dia itu sensitif, ya. Kalau bercanda sama yang tadi temannya pintar gambar, jangan asal ngomong, ya. Omongan kamu hari ini masih diingat sama dia selama 50 tahun ke depan. Ya. Tapi dia romantis. Jadi untuk cewek-cewek yang nyari cowok romantis nih ya. Nah, itu tadi. Si teman kamu yang pintar gambar. Tapi di balik kepintaran gambar itu dia orangnya penyendiri. Hampir nggak punya teman katanya. Padahal temennya banyak tapi dia ngerasa nggak punya teman. Mana tadi siapa yang romantis? Romantis. Siapa tadi yang jago gambar? Coba masih ada nggak di sini? Apa sudah menghilang? Ada cowok tadi yang tergambar?
Oke, kepribadiannya ketebak ya tadi ya. Kenapa saya tanya-tanya? Biar kamu tahu. Ya, tuh tadi si romantis, lalu selanjutnya kepribadian dengan tipe investigator. Dia punya rasa penasaran tinggi, inovasi, pintar ya. Dia jadi seorang penyendiri juga. Dia biasanya menjadi peneliti atau detektif. Lalu ada orang yang pesimis. Orang pesimis itu biasanya loyal. Ya, di sini ada yang pesimis nggak? Ya, pesimis. Pesimis ini loyal. Jadi yang misal nih ya, ada yang kerjanya gitu-gitu aja hidupnya. Kamu ngeliat dia pesimis ya. Tapi biasanya orang pesimis itu setia. Jadi selalu ada dua sisi ya, dua sisi. Satu sisi baik, satu sisi jeleknya. Selanjutnya ada tipe orang yang optimis. Dia itu adventure ya. Kadang-kadang kurang disiplin, ya, biasanya jadi fotografer. Lalu ada challenger, ya, dia cocok sebagai perwira atau manajer. Perwira ini mungkin polisi, ya, TNI. Sifat jeleknya kadang egois, temperamen, ya, tapi sifat baiknya punya pede dan berani ke inti. Sekali lagi positif dan negatifnya ada ya, semua orang. Lalu selanjutnya ada tipe mediator, peacemaker, nggak suka konflik, penyabar, toleran, easy going, tapi kadang keras kepala. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya nanya. Bu, Ya. Bu. Kalau itu tadi tentang sifat-sifat kepribadian orang itu, kata Ibu yang paling baik yang mana gitu? Maksudnya kan pasti ada beda-beda kan. Ini maksud kategorinya yang ada kriterianya yang bagus, terus ini yang buruk, seperti itu. Ya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia orang-orang yang tadi saya bilang saya hipnoterapi ya. Saya hipnoterapis, saya suka menghipnotis. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Jadi semua orang dengan semua profesi, semua ada positif dan negatifnya. Nggak ada yang, kalau kamu nanya yang paling bagus yang mana Bu? Ya, apakah saya akan bilang pendidik, dosen, guru? Enggak juga. Dosen dan guru tadi apa? Biasanya perfeksionis, maunya sempurna. Jadi kalau dia ngelihat orang ada aja salahnya. Ngelihat Kiki nih, Kiki ada aja salahnya. Ya, Alia ada aja salahnya. Jadi saya nggak akan bilang mana yang paling perfect. Jawabannya adalah nggak ada. Semua ada negatif dan positifnya. Terus tadi ada tipikal perwira kan, perwira itu TNI, polisi. Dibilangnya sifat bagusnya dia itu pintar berbicara langsung ke inti, lalu terorganisir. Tapi sifat jeleknya ada juga. Ya kalau kamu tadi baca teorinya, sifat jeleknya adalah nggak sabaran. Ya jadi nanti mungkin suatu hari kamu harus baca lagi nih teorinya. Kok nggak sabaran sih punya suami polisi misalnya? Oh ternyata dari watak emang seperti itu. Ya, atau kamu punya klien polisi, perwira, ini orang nggak sabaran banget. Ternyata memang wataknya seperti itu. Gitu Kiki Muhammad Milky. Ada lagi pertanyaan? Bu, saya Bu. Ya. Apakah misalkan ada seorang yang mempunyai sifat salah satu dari itu tersebut, kemudian apakah dia bisa merubah sifat tersebut? Misalkan dia punya melakukan atau apa gitu kan. Nah, kemudian dia mempunyai sifat yang lain, apakah bisa seperti itu? Maksudnya satu orang itu memiliki satu atau dua sifat yang berbeda gitu. Oke, misalnya tadi seseorang dengan sifat yang sangat periang, si sanguinis ya, yang tadi yang seolah nggak ada beban hidup,
Ya, sebenarnya dari muka juga kelihatan ya, ini mukanya pada ditutup-tutupin sih ya. Pakai masker juga, aduh jadi susah deh nebaknya. Ya. Jadi orang misalnya ya kelihatan lah dari bentuk muka itu gimana ya sifat dan sikap seseorang. Nah, tadi pertanyaannya Kiki, tuh kan saya jadi lupa. Apa Kiki? Oh, merubah. Ya, merubah. Ya, jadi Bisa maksud atau saya enggak? Ya. Jadi ya, gini, seseorang itu akan menghadapi perjalanan hidup. Kiki, Alia, Windah, Lukman, semua kan di sini termasuk saya, ya akan mengalami perjalanan hidup. Kamu yang hari ini itu pasti udah beda dengan kamu yang kita bilang sebelum corona deh. Atau waktu zamannya kamu masih SMA. Sudah berubah. Ya enggak? Ya, yang mungkin kamu dulu begini, begitu sekarang udah berbeda. Atau masih sama aja, aku masih seperti yang dulu. Kiki? ya Bu, Berubah? berubah Bu. Jadi Kamu. saya punya teman, dia itu awalnya pria banget, care gitu kan. Terus kayak dia tuh ada masalah gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngilang. Ya. Biasanya kan kalau awalnya dia kalau misalkan ada masalah dikit juga cerita kan sama kita temennya itu cerita, tapi ini tiba-tiba ngilang orangnya. Ya. Nah, Ya. ngilang itu pas kalau ditemuin itu, jadi dia kayak pendiam orangnya tuh, jadi diem susah gitu. Ya, jadi ya manusia itu berubah selalu dengan lingkungan. Yang tadinya si sensitif tadi, si yang suka sedih, yang merasa dirinya dunia ini tidak adil. Jadi bagi si melankolis dunia itu nggak adil. Tapi dengan perjalanan hidup dia bisa berubah menjadi seseorang yang berbeda. Sekali lagi harus ada pencetusnya. Ya. Dan si pendiam tadi bisa jadi orang pemimpin. Ya, tetap bisa. Tapi nggak yang namanya simsalabim, abrakadabra, tetap harus ada prosesnya, harus ada jalan kehidupan. Ya, dari si sanguinis yang suka ketawa jadi penyendih, pendiam itu juga bisa. Terjawab ya Kiki ya. Tapi kalau kamu ingin merubah watak seseorang ya, belum tentu bisa. Karena watak itu tadi dijelasin banyak, ada yang dari lahir ya, ada yang dari lingkungan ya, banyaklah menyebabkan manusia jadi seperti apa yang kamu lihat. Termasuk orang tua kamu, kok begini sih, kok begitu sih? Ya. Mereka dari perjalanan hidup. Ya, ada pertanyaan lagi? Enggak Bu, saya itu kayak gini, soalnya kan ya kan temen ya, awalnya orangnya kan kayak gitu, terus sampai saya pernah kayak ngomong gitu sama dia, ngobrol-ngobrol gitu, dia sampai ujung-ujungnya kayak kecewa dengan keadaannya itu, sampai dia hampir nggak percaya sama Tuhan gitu loh. Ya sekali lagi perjalanan hidup ya. Orang yang tadinya mungkin kamu lihat ateis, lalu kamu lihat tatonya banyak, nggak percaya Tuhan, dengan perjalanan hidup dia bisa jadi orang yang sangat religius. Nah, yang lagi kuliah saat ini kamu lihat jilbabnya gede-gede, atau mungkin pakai cadar, perjalanan hidup bisa jadi juga membuat dia tiba-tiba jadi ateis. Ya, jadi semua adalah perjalanan hidup dan lingkungan itu sangat berpengaruh sama kamu. Makanya kamu yang muda-muda, apalagi yang anak rantau, jaga terus pergaulannya. Ya, jaga pergaulan, jaga apa yang kamu baca, jaga apa yang kamu komen, ya, karena itu semua akan mempengaruhi hidup kamu ke depan. Jelas ya Kiki? Apakah Kiki bisa merubah si ateis jadi balik beragama? Bisa kalau si ateis itu mau dan masih percaya. Tapi kalau udah perjalanan hidupnya mungkin lebih dari Kiki, dia kan anggap Kiki apaan sih? Ya. Nah, kalau tadi dari si yang beragama jadi ateis, ya bisa banget. Manusia itu selalu berubah, jangan heran. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Ayo nanya, mumpung gratis, biasanya konsultasi sama saya bayar. Gini Bu, saya mau nanya, kalau di masa pandemi ini kan kebanyakan para pengusaha ya, banyak yang masih kayak baru pengusaha muda gitu. Nah, kalau untuk jadi
pengusaha muda gitu, kira-kira sifat yang paling menonjol itu harus apa, Bu? Sifat yang paling menonjol, nggak ada sih. Jadi gini ya, tadi yang kamu baca, yang saya sampaikan, tiba-tiba tuh ya jadi general. Pengusaha itu tadi kan dibilang nih ada ya, orangnya keras, orangnya suka memotivasi. Jadi kalau kamu ketemu orang kayak gitu, biasanya nanti ujung-ujungnya jadi pengusaha. Ya kalau atau jadi olahragawan. Jadi mungkin kamu nanti di kelas ini akan ketemu orang yang di grup suka kasih mungkin screenshotan Mario Teguh. Ayo teman-teman, semangat, semangat teman-teman. Ayo kita bisa. Kita harus lulus kuliah. Kita harus IPK 3, nah yang kayak gitu-gitu tuh biasanya nanti pas dia lulus itu jadi pengusaha. Ya, jadi nggak ada yang namanya sikap yang harus dibuat-buat. Kalau di sini nih kita lagi belajar bukan sikap yang dibuat-buat. Nanti semua akan secara alami sikap itu timbul. Jelas Alia? Ya. Kenapa saya bisa jadi guru? Apakah saya dibuat-buat? Sifat perfeksionisnya enggak. Ternyata saya dari dulu memang perfeksionis. Ya, dan mungkin dosen-dosen yang lain juga sama. Ya, suka mengkritik ya, tapi saya nggak begitu banget sih. Ya, tapi kalau kamu nanti ketemu orang yang suka mengkritik, ternyata dia guru, hakim, jaksa, ya. Jadi sama kerjaannya itu bersangkutan. Jangan heran. Dan itu tidak dibuat-buat sikapnya. Jelas, Alia? Baik, Bu. Ya. Siap. Ada lagi, ayo? Saya mau nanya lagi, Bu. Boleh. Saya kan punya murid nih, Bu. Dia tuh sikapnya benar-benar penyendiri banget gitu, penyendiri banget, dan emang anaknya lumayan pintar, tapi dia kalau untuk untuk pengajaran ataupun segala macam hal, dia harus sesuai dengan keinginan dia gitu, Bu. Contohnya? Nah, untuk misalkan saya kan lagi mengajar matematika, dia nggak bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, dia akan mencari usaha sendiri gitu, Bu. Mencari pemahamannya dia sendiri dengan keinginan dia gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak ingin melakukan itu, dia tiba-tiba langsung berubah moodnya, Bu. Misalkan kayak dia langsung males-malesan, terus langsung langsung jutek gitu, Bu. Tuh. Nah, untuk ngadepin sifatnya yang seperti itu gimana, Bu? Dia tuh anaknya benar-benar penyendiri banget, gak bisa ditegur sama orang lain. Bisa, cuman kayak kalaupun ngomong dia seadanya banget. Gitu. Oke, anaknya introvert ya. Anaknya tertutup. Umur berapa anaknya, Bu Guru? Anak SMP kelas 3. Oke. Kamu ngajar bimbel atau ngajar sekolah? Ngajar bimbel. Ngajar bimbel. Anak SMP kelas 3 tertutup yang ngomongnya baik-baik. Jadi gini ya, kita ngomong ke psikologis orang. Oke lah, saya bagi ilmunya ya, gratis. Untuk yang kayak gitu Alia, kalau kamu bisa offline, bisa ketemuan langsung ya. Karena saya kan juga ngajar guru-guru nih ya. Yang harus kamu lakukan kalau ketemu, nggak harus si introvert itu ya, siapapun ya. Kalau kamu mau diturutin, ya, termasuk anak kamu, nanti anak didik kamu, nih, kamu pertama duduk sejajar, ya, jangan kamu dia lagi ngapain, terus kamu ngomong, itu nggak akan masuk nasihatnya ke otak dia, ya, sejajar duduk, ya, atau lebih baik lagi, kamu posisinya lebih tinggi dari dia, kamu berdiri, dia duduk. Nah, setelah itu apa? Sentuh bahunya, pegang. Sentuh. Dan yang paling utama adalah eye contact, tatap matanya. Baru kamu ngomong. Kalau kamu nggak bertatapan, semuanya lewat. Ya, nggak akan ada omongan kamu yang masuk sama siapapun. Ya, mau menundukkan siapapun tuh intinya gitu sih. Ya, tatap mata dan sejajar. Gitu Alia Umi. Ya. Ya, kamu guru, kamu benar nggak sama perfeksionis nih? Kalau menurut saya sih saya masih belum perfeksionis banget sih, Bu. Saya sendiri masih kayak kurang perfeksionis gitu. Tapi segala sesuatunya pengen teratur. Ya, benar. Matematika ya, segala sesuatunya pengen berurutan.
Jadi habis A harus B harus C. Kalau berantakan dikit kok A ke C sih? Ya, kamu yang nggak terima gitu ya. Iya benar, Alia. Ya, terkadang suka segitu sih, Bu. Iya, tapi kalau kayak gitu maksudnya calm down ya. Kadang kan segala sesuatu hidup itu memang ada plan E, plan B, plan C. Jadi jangan dibawa stres ya Alia. Kalau misal tiba-tiba segala sesuatu berubah secara cepat tuh biasanya Alia akan stres dia. Ya, kok hari besok itu kan rencananya begini. Kok tiba-tiba berubah ya? Dia akan yang harusnya kan direncanain dari jauh-jauh hari. Kok nggak sama ya nggak? Iya benar, Bu. Ya, iya. Ya ketahuan kok dari job-jobnya. Mana tadi si sekretaris masih ada nggak? Mau dibacain? Ya, dibacainnya bukan diramal gimana-gimana ya, tapi berdasarkan teori. Ya. Oke, terima kasih Alia. Ada nanya lagi? Terima kasih kembali. Ya, mumpung gratis. Biasanya konsultasi sama saya bayar. Ya, nanya. Saya juga ada IG ya, Instagram, YouTube ya, iseng-iseng kalau kalian mau like, mau follow ya, mau dislike juga boleh ya, silahkan bebas ya, mau kasih jempol kebalik. Ya kan, zaman sekarang online semua ya. Coba YouTube Ibu namanya apa, Bu? Bu, tadi saya udah buka, Bu. Ramadhani Fitria. Apa? YouTube Ibu. Bu, nama IG-nya apa, Bu? Apa, Bu? Saya kasih aja di ini ya, Juwita Ramadhani Fitria, nama lengkap. Itu kontennya lebih kemana ya, Bu? Fallback ya, Bu. Nah, lihat aja itu juga belum ini banget kok, masih iseng-iseng aja. Iya, Ibu itu buat kontennya tuh lebih kemana gitu? Kalau saya hipnotis tadi kan saya bilang, cinta-cintaan. Hipnotis, cinta, tapi akhirnya karena saya ngajar, rekaman-rekaman ngajar saya masukin juga. Ya, karena kadang keteteran bikin videonya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Yuk, nanya. Gratis. Tadi saya lihat. Bu, berarti Ibu bisa ngebacain karakter orang dong, Bu? Ya, lihat-lihat dulu orangnya patut dibaca nggak? Kan kalau Coba, Bu, saya, Bu, bacain, Bu. Tapi kamera saya nggak bisa on lagi, Bu. Ya ngapain? Nggak bisa. Kalau Alia kan kelihatan. Ini baru banget nggak bisa, Bu. Saya pengen banget gitu dibacain saya kayak gimana. Bener apa enggak gitu. Apanya yang mau dibaca? Maksudnya karakter saya gitu. Kerjaan kamu apa? Kerjaan saya belum kerja. Aduh, masih muda. Nanti dulu lah ya. Bu, boleh saya kali, Bu. bacain yang udah tua-tua aja ini ya, yang udah asam garam. Yang Tapi saya lebih ke produktif sih, Bu. Apa produktifnya? Yang udah kerja aja deh. Yang udah kerja kan tadi bisa dibalikin ke teori. Ya, yang udah kerja. Contoh misal tadi si sekretaris yang udah pasti, guru matematika. Terus siapa lagi di sini? Itu masih bisa lah ya. Sambil dilihat mukanya. Tapi kalau yang masih samar-samar ya, belum jelas ya, ayo punya jati diri dulu. Bu, mau, Bu. Ya, punya jati diri ya, gimana? Ya, masih kecil. Coba baca karakter saya, Bu. Apaan? Saya on cam nih, Bu. Oke, Egi buka coba ciluk, Mbak. Mau nanya apa? Ya. Apa yang mau ditanyakan? Mau nanya apa? Nggak jelas. Oke, GJ. Ayo, siapa nanya lagi? Alia mungkin mau nanya lagi? Bu, saya belum dibaca, Bu, karakter saya, Bu. Gimana, Bu? Orangnya, Bu, kayak gimana? Katanya Ibu bisa baca karakter orang, Bu. Dari tatapan mata doang kan, Bu? Ya enggak lah, ya kan background-nya dulu. Tadi kan waktu perkenalan diri kan saya inget-inget dulu, ini apa. Kalau yang background-nya nggak jelas juga saya malas baca ini, ntar jawabannya saya nggak nggak jelas dong, Bu. juga. Ya, belum jelas. Ya. Bu, Nila, belum Bu. ada. Oke, Nila Nabila. Nila itu yang mana? Coba, Nila mau nanya apa? Saya. Oh, ini yang sekretaris. Ya, sekretaris. Kita balikin ke teori ya. Tadi, dulu. Saya lihat dulu.
Nila itu gimana dari bentuk muka? Ciluk, Mbak. Ya. Nila suka olahraga nggak? Nggak suka, cuman sukanya yang lain, suka ikut volunteeran. Oh ya, dia orangnya suka volunteer ya tadi ya, kamu bilang ya? Ya, Suka kegiatan sosial, benar? iya suka. Ya, biasanya kalau yang suka kegiatan sosial gitu orang tuanya tadi kan, kalau kita kaitin sama teori, orang tuanya baik, satu sama orang. Ya, orang tuanya baik dan biasanya lahir dari keluarga berkecukupan. Ya, kita nggak bilang lebih mewah, sultan, anak sultan, nggak juga ya. Tapi lahir dari keluarga yang berkecukupan biasanya. Sehingga orang yang keluarga berkecukupan itu dia akan merasa tenang dan damai. Dengan dia tenang dan damai, jadi dia santai kalau ngeluarin duit buat sodako. Sementara kalau yang lahirnya dari keluarga orang kismin, ya sorry ya, kismin itu ya, untuk sodako 2.000 aja, aduh takut. Siapa di sini yang kisminers? Ya, Miss Queen itu kaum Miss Queen ya. Belajar jadi orang yang dermawan kalau nanti mau punya anak dermawan. Nah, tadi karena si Nila tadi lahir dari keluarga yang tenang, bikin dia tenang, nyaman. Selain membuat Nila jadi orang yang dermawan ya, biasanya lumayan cerdas. Kenapa? Karena dia ada rasa tenang dalam hidup. Menjalani hidup itu dia tenang. Ya, jadi kalau misal Alia punya murid tuh biasanya udah muridnya kaya katanya ya, muridnya kaya raya, pinter lagi. Ada nggak yang kayak gitu Alia? Udah muridnya kaya, pinter lagi. Ada Bu, ada. Ada. Kenapa dia bisa pintar? Karena dia mendapat ketenangan batin dari rumahnya. Ya, begitu ceritanya. Jelas ya. Nila tadi sifatnya dia suka membantu, tapi kadang dia suka sakit hati dia membantu orang yang salah. Ya. Jadi kadang dimanfaatin, ya nggak sih Nila? Iya benar banget tuh. Ya, enggak. Kadang bener. dimanfaatin ya. Dia nggak tegaan untuk bilang enggak ya, tapi aslinya orangnya baik. Enggak. Ya, baik. Aslinya orangnya baik. Ya kira-kira begitu. Orang tuanya baik, hidupnya tenang, nyaman, ya enak lah pokoknya. Nah, Nila sebagai dari keturunan sultan tadi ya, keturunan orang baik-baik, keturunan orang yang tenang, dermawan, pertahankan prestasinya, bergaul dengan yang baik-baik agar hidupmu senantiasa baik ya. Jadi kalau yang baik udah pertahanin dari lingkungan. Jangan gaul sama yang ya. Misal tadi saya bilang maaf ya, kisminer yang pelit itu yang nggak mau sodakoh ya, jauhin aja Nila ya. Tapi kamu gaul sama orang yang sudah baik. Ya, makasih Bu. Ya Nila ya. Iya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Enggak, tadi saya udah lihat Instagram Bu sama YouTube Ibu. Ya saya belum apa-apa ya, itu iseng-isengnya saya aja, kan banyak PJJ tuh, banyak di rumah kemarin ya, iseng-iseng berhadiah aja. Sama kalau kalian juga iseng-iseng kebanyakan waktu ya iseng kayak bikin Instagram kayak ya apa, karena zaman sekarang memang Instagram itu dipakai untuk mengawetkan pertemanan ya. Kadang WhatsApp kita bisa lost contact ya nggak, tiba-tiba hilang. Nah kalau di Instagram itu pertemanan lebih awet ya, yang follow itu padahal ya orang-orang kita juga, dia lagi ya, tapi memperawet pertemanan aja kalau menurut saya, memperpanjang masa silaturahmi ya. Betul, Contoh saya udah lama nggak ketemu Rahmat, saya lihat ya, saya masih bisa lihat kehidupan Rahmat ya, 10 tahun dari sekarang, mungkin dari Instagram, dari YouTube kayak gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kalau tadi kan salah satu faktor buat sifat itu kan dari faktor keturunan ya, Bu ya?
Ya. Kalau misalkan orang tuanya itu sifatnya keras, tapi anaknya ternyata lemah lembut, bisa juga nggak Bu seperti itu Bu? Ada yang kayak gitu, ada ya, ada anaknya lemah, orang tuanya keras, tapi biasanya ya biasanya sih kalau watak kita ngeliatnya dari anak kecil dulu ya, orang yang keras itu biasanya keras juga, tapi kalau dengan perjalanan waktu ya dia bisa jadi orang yang lemah lembut, bisa, dan tidak menyukai kekerasan itu bisa. Tapi kalau udah di rumahnya keras, kasar, teman-temannya kasar juga, masuk jadi TNI, udahlah ya, dijamin itu kasar. Kita nggak ngomongin semua TNI ya, tapi kita akan ngomong dari buahnya dulu, dari keluarganya, teman-temannya, ya lingkungannya. Tapi kalau TNI-nya tadi dari orang tua yang lemah lembut, teman-temannya lemah lembut, bisa jadi dia seorang tentara yang baik. Gitu Alia. Berarti bisa selain dari fakta juga bisa dari apa? Dari sekitaran kita juga ya Bu ya? Ya, lingkungan itu mempengaruhi ya. Tapi nasihat saya, kamu tahu kan yang namanya ikan di laut itu nggak ada yang namanya jadi ikan asin. Ya, ikan di laut itu rasanya tetap tawar. Jadi kalau kamu nanti di suatu lingkungan, misal terpaksa nih ke luar negeri Alia, ya kerja, terus kamu lihat misal ke Korea ya, kan lagi zaman tuh ngetren ke Korea Selatan, kerjanya asik ya, ketemu Lee Min Ho ya, ketemu siapa? Sung Joong Ki. Ya, Sang Sing Sung Seng Song ya. Ya. Misal kamu kerja di sana dan orang-orangnya semua pada minum bir karena di sana itu budaya mereka, nggak ada yang aneh. Ya, justru mereka aneh lihat kamu nggak minum bir. Ya. Nah, tadi ingat-ingat pesannya, ikan itu di laut tidak tidak menjadi ikan asin. Ya. Jadi kalau memang kamu punya kepribadian, saya nggak mau minum miras ya, walau setetes ya. Nah, itu pertahankan. Ya, Alia ya. Baik, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada? Ayo, kalau nggak ada, kita tutup. Kalau masih ada, silahkan. Yuk, gratis. Nggak ada, habis. Oke, kalau nggak ada ya, kalaupun masih ada, masih boleh japri ya, boleh WhatsApp ya. Boleh like, comment, subscribe. Oh enggak ya, ini bukan podcast ya. Ini Vicon ya. Siap, Bu. Ini Vicon. Oke guys ya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah hari ini Viconnya sudah selesai. Sukses untuk kita semua. Kita berjumpa lagi lain kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Kalian boleh log out, silakan. Ada berkelompok nggak Bu? Ibu. Nanti saya bagi tugas kelompok, saya bagi nanti di WA. Untuk yang hari ini nggak ada tugas. Ya, karena udah ada pertanyaan semua, udah habis waktunya. Kecuali kalau kalian tadi diam-diam aja ya, baru saya kasih tugas. Hari ini nggak ada tugas.